Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang kehidupan kita manusia, yang mana dalam kehidupan kita pasti kita semua ingin merasakan sebuah kebahagiaan. Namun di antara kita banyak ragam untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan tersebut. Adakala bahkan ada seorang di antara kita yang mencari kebahagiaan rela meninggalkan kedua orang tuanya di kampung. Dan bahkan ada sebagian dari kita yang mungkin ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, rela meninggalkan istrinya di kampung. Dan juga bahkan ada sebagian daripada kita, untuk mencapai sebuah kebahagiaan, dia rela mungkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya kebahagiaan dan kesenangan ini sangat gampang untuk kita mendapatinya. Akan tetapi kita salah cara untuk mendapatkan itu semua. Yang kita anggap sekarang ini kesenangan merupakan itu sebuah kebahagiaan. Tapi perlu kita tahu bahwa dua buah kata ini, kesenangan dan kebahagiaan, dua buah kata yang sangat berbeda. Bagaimana faham tersebut? Di dalam kebahagiaan pasti ada terdapat kesenangan. Tetapi di dalam kesenangan belum tentu kita akan mendapat sebuah kebahagiaan. Sekarang wahai saudara-saudaraku, kita mempunyai mobil begitu mewah, kita mempunyai harta yang begitu melimpah. Kita hanya merasakan kesenangan, tetapi kita anggap diri kita itu bahagia. Ada sebagian orang yang mungkin dengan jabatannya dia merasa bahagia, yang mungkin dengan hartanya dia merasa bahagia, yang mungkin dengan anak dan istrinya merasakan kebahagiaan. Tapi ingat, itu bukanlah punca dari kebahagiaan, tapi itu adalah sebuah kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakala yang mendapat kebahagiaan tersebut adalah orang miskin. Adakala yang mendapat kebahagiaan tersebut adalah orang yang tidak punya jabatan. Kenapa dan mengapa? Mereka selalu mensyukuri atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Maka poin yang terpenting untuk mencapai kebahagiaan bagi kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan kita adalah ada kuncinya di dalam rumah kita masing-masing. Siapakah mereka? Yaitu kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, bila hambaku memuliakan kedua orang tuanya, maka diriku akan memuliakan mereka. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga berkata, apabila seseorang anak yang menjadikan ibunya seperti ratu, maka rezekinya pun akan diberikan seperti raja. Hadirin pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang mungkin menjadi semangat dan menjadi motivasi bagi kita semua, yaitu Abdullah bin Salam, seorang yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah, salatnya begitu luar biasa, zikirnya begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi pada suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menarik nafas terakhirnya, tapi dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah. Walaupun pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang pengantar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi Abdullah bin Salam ini tidak mampu untuk mengucapkan dua kalimat tersebut. Singkat cerita, kenapa? Ternyata Abdullah bin Salam adalah orang yang sudah melupakan jasa kedua orang tuanya. Ternyata Abdullah bin Salam masih mempunyai seorang ibu, yang namun semenjak dia dalam pernikahan, dia tidak pernah lagi menjenguk ibunya.
Semenjak dia sibuk beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah, dia melupakan ibunya di kampung. Maka pada suatu ketika Rasulullah SAW mengajak ibunya di rumah Abdullah bin Salam dan mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibunda Abdullah bin Salam, apakah engkau sudah memaafkan dosa daripada Abdullah bin Salam?" Kata si ibu, "Wahai ya Rasulullah, tak pernah aku ingin memaafkan dosa Abdullah bin Salam ini. Semenjak dalam kandungan aku mengusahakan dirinya, dan bahkan saat dia dewasa aku mencari uang, bahkan berbohong untuk deminya, untuk membahagiakan dirinya. Tetapi pada saat ini, setelah dia mendapatkan kesenangan, dia sibuk dengan berzikir kepada Allah, dia sibuk dengan keluarganya, dia lupa kepada diriku ya Rasulullah. Bagaimana tak sedih diriku ya Rasulullah?" Kemudian saat itu Rasulullah menjawab, "Wahai ibunda, maafkanlah dosa Abdullah bin Salam. Bila engkau tidak mau memaafkan dosa Abdullah bin Salam, izinkan saya untuk membakar Abdullah bin Salam di hadapanmu." Maka singkat cerita, pada saat itu ibunda Abdullah bin Salam memaafkan dosa Abdullah bin Salam. Maka di ketika itu pun Abdullah bin Salam mengucapkan dua kalimat syahadah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." 3 kali Abdullah bin Salam mengucapkan dua kalimat syahadah, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu menarik nafas terakhir Abdullah bin Salam. Maka singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Wahai ya sahabat, wahai ya sahabatku, man kanat lahu walidatun, bila kalian masih ada ibu, walam yajirha, dan tidak berbakti akan ibumu, kharaja minat dunya ala ghairi syahadah, niscaya keluar kalian daripada dunia ini tanpa bisa mengucap dua kalimat syahadah." Maka hadirin pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah ibu kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita, masih memberikan kebahagiaan kita, masih memberikan nafas panjang terhadap kedua orang tua kita. Maka jadikanlah kedua orang tua kita sebagai ratu dan sebagai raja di dalam kehidupan kita. Tidak usah kita pergi merantau jauh-jauh bila kita rela meninggalkan kedua orang tua kita. Ingat, kebahagiaan yang kita dapatkan bukanlah dengan perjalanan jauh kita, bukanlah dengan jabatan yang kita punya, bukanlah dengan pangkat yang kita punya, akan tetapi dengan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dengan rasa memuliakan kedua orang tua kita. Insya Allah kita akan bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Hadirin pencinta dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.